Mereka dihujani dengan banyak tikaman di leher, dan peristiwa ini pun semakin biadab ketika pembunuhan itu direkam dan disebarluaskan ke media sosial. Assalamualaikum bareng Mai di sini. Halo kali ini aku akan ngebawa kalian ke sebuah kisah atau kasus yang sangat mengerikan dan sangat memalukan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jangan skip ceritanya, nanti kalian bakal ngerti kenapa. Jadi kasus kali ini terjadi di negara Maroko yang sempat menggemparkan negara tersebut pada tahun 2018, di mana ditemukannya jasad dua orang turis wanita dalam keadaan tak bernyawa di sebuah pegunungan Atlas, Maroko. Mereka ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, bahkan salah satu korbannya dihabisi oleh pelaku dengan cara dipenggal. Polisi pun menangkap pelaku yang diberi julukan Monster Haus Darah oleh jaksa Maroko. Udah penasaran sama kasusnya? Mari kita bahas. Let's go. Jadi kedua korbannya adalah Louisa Pestreger Jespersen berusia 24 tahun berasal dari Swedia dan Maren Owen berusia 28 tahun berasal dari Norwegia. Louisa dan Maren merupakan mahasiswa di universitas yang sama dan tinggal di satu kamar. Mereka adalah seorang backpacker dan pecinta alam yang berlibur di Maroko selama 1 bulan sejak 9 Desember 2018. Rencananya mereka akan menghabiskan Natal dengan berkemah di Gunung Toubkal, puncak tertinggi di Afrika Utara. Sebelum berangkat pun, Louisa sempat membuat postingan di akun Facebook yang ia miliki yang menginfokan kalau ia ingin pergi ke Maroko. Postingan tersebut berbunyi, "Kawan-kawan, aku akan pergi ke Maroko pada Desember. Adakah dari kalian di wilayah itu atau punya seseorang yang tahu tentang Gunung Toubkal?" Dan for your information, Gunung Toubkal merupakan tujuan trekking dan hiking yang terkenal di daerah selatan Marrakesh, Maroko. Dan sesampainya mereka di Maroko, 7 hari berlalu, mereka pun sampai di dekat desa wisata Emlel di jalur perjalanan Gunung Toubkal. Dan mereka pun memutuskan untuk berhenti dan berkemah di situ. Dan disinilah pada 17 Desember 2018, Louisa dan Maren ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Di mana pada malam sebelum mereka ditemukan, sekelompok orang datang menghabisi Louisa dan Maren yang sedang tertidur pulas dengan cara yang gak manusiawi. Mereka dihujani dengan banyak tikaman di leher, dan peristiwa ini pun semakin biadab ketika pembunuhan itu direkam dan disebarluaskan ke media sosial. Hingga rekaman itu pun sampai ke ibunda Maren. Dalam video tersebut, terlihat pelaku yang menyiksa korban dengan memukul, menendang, dan memperlihatkan korban yang berteriak menahan sakit karena tikaman pisau yang terus dan berulang-ulang. Dan di rekaman itu, pelaku dengan bejatnya menggorok kepala korban sampai terputus, dan setelah terputus, pelaku melemparkan kepala korban. Kalian bisa bayangin gimana seseorang memenggal kepala orang lain menggunakan pisau dapur gitu, sampai kepalanya itu pisah. Karena kalian pasti tahu pisau dapur tuh kan gak gede, bukan untuk motong daging gitu. Jadi digunakan untuk ngegorok leher orang. Pasti itu gak main-main sakitnya. Astagfirullah. Dan diketahui bahwa pelaku adalah jaringan teroris. Di sebuah video lain juga menunjukkan ketiga pelaku utama yang bersumpah setia kepada pemimpin ISIS dan berteriak, "Ini untuk saudara kami di Suriah. Ini kepala kalian, musuh dari Tuhan." Dan diketahui sebelum membunuh, tersangka sempat membuat bendera ISIS sendiri yang mereka gantung sebagai backdrop ketika melakukan pemenggalan. Mereka juga mendirikan kemah di dekat perkemahannya Louisa dan Maren. Pada malam mereka melakukan aksi bejat mereka. Mereka merasa bahwa orang non-muslim itu adalah orang yang bejat yang pantas dihukum mati. Padahal yang bejat itu mereka, ya kan? Dan menurut laporan, sebanyak 1.000 orang Maroko diyakini telah bergabung dengan kelompok ISIS. Dan dalam beberapa tahun terakhir, ISIS Maroko telah membuat kegaduhan dan menyerang orang dengan sengaja menggunakan pisau dan kendaraan. Dan seminggu setelah kematian Louisa dan Maren, ratusan warga Maroko membawa karangan bunga dan poster bela sungkawa ke depan kedutaan besar Norwegia dan Swedia di Rabat. Mereka mengaku terpukul dan malu atas pembunuhan yang terjadi pada Louisa dan Maren pada saat itu.
Jasad Louisa dan Marion pun pertama kali dijumpai oleh pendaki Perancis yang sedang melakukan perjalanan pendakian. Betapa syoknya mereka saat menemukan korban dalam keadaan tak bernyawa dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan, di mana tubuh Marion ditemukan di dalam tenda dan tubuh Louisa ditemukan di luar tenda dalam kondisi tanpa kepala. Pendaki Perancis itu pun langsung melaporkan kejadian ini ke polisi, dan keesokan harinya, pada hari Selasa 18 Desember 2018, polisi berhasil menangkap 1 tersangka dan 3 pelaku lainnya pada hari Kamis 20 Desember 2018. Jadi ketiga pelaku yang dijumpai pada hari Kamis itu ditangkap saat sedang mencoba melarikan diri dengan menaiki sebuah bus. Juga ditemukan 3 barang bukti berupa pisau panjang dan beberapa telepon genggam yang mereka gunakan untuk merekam kejadian saat mereka menghabisi Louisa dan Marion. Dan 3 pelaku utama yang berperan dalam pembunuhan Louisa dan Marion ini yaitu Abdi Samad Ijut berusia 25 tahun. Ia merupakan dalang dari pembunuhan dan memenggal kepala korban hingga terputus. Yang kedua, Younes Ouajiat berusia 27 tahun. Dia pun mengaku telah membunuh korban. Dan yang ketiga yaitu Rahid Afati berusia 33 tahun. Ia menjadi orang yang merekam momen menyeramkan itu. Dan polisi mengatakan terdapat 23 pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Yang 22 orang adalah orang lokal Maroko dan 1 orang berkebangsaan Swiss. Dari pemeriksaan polisi diketahui bahwa terdapat 23 cedera pada tubuh Louisa yang dipenggal dan 7 luka tusukan pada tubuh Marion. Dan pada Jumat 21 Desember 2018, which is 4 hari setelah kejadian itu, jasad Louisa dan Marion pun diterbangkan dari Casablanca ke Copenhagen untuk dimakamkan. Untuk dimakamkan. Dan ketiga pelaku utama pun divonis hukuman mati. Dan ini merupakan vonis hukuman mati pertama di Maroko untuk kasus pembunuhan sejak tahun 1993. Dan 20 orang lain yang terlibat mendapatkan vonis hukuman seumur hidup dan 5 tahun sampai 30 tahun penjara. Meskipun aku rasa kayaknya orang-orang kayak gini tuh harus diberantas ya. Oke wes, segitu dulu cerita aku tentang kasus ini. Mungkin kalian ngerti kenapa aku bilang aku malu dengan kasus ini. Perbuatan mereka gak cuma ngebuat malu warga Maroko, tapi buat aku, ini juga mencoreng nama agama itu sendiri. Sungguh aku ngerasa sedih kali atas kejadian apa yang menimpa Louisa dan Marion. Aku juga atas nama agama Islam sungguh-sungguh meminta maaf. Dan semoga kejadian serupa kayak gini gak akan pernah terjadi lagi. Oke weh, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa tinggalin like dan komen di bawah. Kasih kritik dan saran buat aku sebanyak mungkin biar aku bisa jadi lebih baik lagi. Jika ada kesalahan dan kurangnya informasi aku minta maaf. Aku Maya Andriani pamit. Assalamualaikum. Bye-bye.